sini saya akan menjelaskan tentang Syiah Imamiyah. Nah, Syiah sendiri itu merupakan aliran-aliran yang menyimpang dari Islam, karena aliran ini merupakan aliran-aliran yang mengagungkan sahabat Nabi, yakni Ali bin Abi Thalib. Kelompok ini meyakini bahwa Nabi Muhammad telah menetapkan dengan nas pernyataan yang pasti tentang khalifah beliau dengan menunjuk Imam Ali bin Abi Thalib, seperti itu. Nah, Syiah Imamiyah ini apa? Syiah Imamiyah ini merupakan kelompok Syiah Sabaiyah, yaitu pengikut Abdullah bin Saba, tersiar di segala tempat. Dan kelompok Imamiyah adalah salah satu daripadanya. Nah, kelompok Imamiyah ini terpecah menjadi 39 kelompok, yaitu Hasaniyah, Nafsiyah, Hakamiyah, Salimiyah, Saitaniyah, Zarariyah, Budaiyah, Muwafidah, Yunusiyah, Bakiriyah, sampai pada Isna Asyariyah. Nah, Al-Isna Asyariyah ini adalah kelompok yang mendapat bahwa Musa al-Hazim memang telah meninggal. Kelompok ini juga disebut Al-Qat'iyah. Menurut mereka, imam berpindah dari Musa al-Hazim kepada putri Ali Ridho yang terbunuhnya di Tus. Kemudian Ali Ridho digantikan oleh Muhammad At-Taqi Al-Jawad. Nah, sesudah itu digantikan oleh Al-Muhammad An-Naqi yang terbunuh di Qum, dan An-Naqi selanjutnya digantikan oleh Hasan Al-Askari Az-Zaki sebagai imam, dan ketika meninggal digantikan oleh Muhammad Al-Qaim Al-Muntadhar. Menurut mereka, setiap orang yang pernah melihat Al-Muqtadar ini akan memperoleh kegembiraan. Muhammad Al-Qaim Al-Muqtadar menjadi imam ke-12, karena itulah kelompok ini dinamakan Imam 12. Sekte Isna Asyar merupakan sekte terbesar Syiah dewasa ini. Sekte ini meyakini bahwa Nabi Muhammad telah menetapkan 12 imam seperti penerus risalahnya. Di antara nama-nama menurut golongan Imamiyah adalah Al-Murtada, Al-Mujtaba, Asy-Syahid, As-Sajjad, Al-Bakir, As-Sadiq, Al-Hazim, At-Taqi, An-Naqi, Az-Zaki, Al-Hujjah, Al-Qaim, Muqtadar. Nah, sebagai kelompok Syiah terbesar, Syiah Imamiyah Isna Asyariyah ini memiliki nama-nama atau julukan populer yang beragam. Nama-nama yang populer antara lain Syiah Imamiyah, Syiah Asyiriyah, Syiah Al-Qitiyah, Arifdah, Al-Jafariyah, dan Al-Khassah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Humna Izzatul Fitriyah, NIM T 2018-40554. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah. Di sini kenapa disebut Syiah Zaidiyah ini mengakui bahwa Zaid bin Ali ini adalah imam kelima, putra keempat dari Zainal Abidin. Kelompok ini merupakan kelompok yang berbeda dengan Syiah yang lain karena mengakui Muhammad Al-Bakir adalah putra dari Ali Zainal Abidin sebagai imam kelima. Nah, Syiah ini yang moderat karena pada Syiah ini tidak mengakui. Kelompok ini berbeda dengan kelompok Syiah yang lainnya karena mengakui Muhammad Al-Bakir adalah putra dari Ali Zainal Abidin. Nah, adalah sebagai imam kelima. Dari nama Zaid ini, Zaidiyah diambil. Nah, Syiah Zaidiyah ini merupakan sekte Syiah yang moderat. Nah, Abu Zahra menyatakan bahwa kelompok ini merupakan sekte yang paling dekat dengan Sunni. Sunni adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam hari ini, mereka bisa menerima Khalifah Abu Bakar dan Umar, walaupun mereka memprioritaskan bahwa yang berhak menjadi khalifah adalah anak keturunan Fatimah, yakni La Hasan dan La Husain. Imamah sebagaimana yang disebutkan bahwa merupakan doktrin fundamental dalam Syiah secara umum.
Nah, berbeda dengan doktrin imamah yang dikembangkan oleh Syiah lain, Syiah Zaidiyah mengembangkan doktrin imamah yang tipikal. Kaum Zaidiyah ini menolak pandangan yang menyatakan bahwa seorang imam itu harus mewarisi kepemimpinan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah ditentukan nama dan orangnya oleh Nabi. Nah, tetapi hanya ditentukan sifat-sifatnya saja. Nah, ini jelas berbeda dengan sekte yang lain yang percaya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah merujuk Ali sebagai orang yang pantas menjabat sebagai imam setelah Nabi wafat. Nah, karena Ali ini memiliki sifat-sifat yang tidak dimiliki oleh orang lain, jadi seperti keturunan Bani Hashim, orang yang waro, yang mengakui sebagai imam. Selanjutnya, menurut Zaidiyah itu seorang imam paling tidak harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Ciri yang pertama adalah ia merupakan keturunan Al-Bait. Al-Bait adalah keluarga Nabi, baik melalui garis Hasan maupun dari Husain. Hal ini mengimplikasikan penolakan mereka atas sistem pewaris dan nas kepemimpinan. Kedua yaitu kemampuan mengangkat senjata, upaya mempertahankan diri atau dalam menyerang. Dasar ini, mereka menolak Mahdanisme yang merupakan salah satu sekte Syiah yang lain, baik yang goib maupun yang masih di bawah umur. Bagi mereka, pemimpin yang menegakkan kebenaran dan keadilan adalah Mahdi. Yang ketiga yaitu memiliki kecenderungan intelektualisme yang dibuktikan melalui ide dan karya dalam bidang keagamaan. Mereka menolak kemaksuman iman, bahkan mengembangkan doktrin Imalat al-Mafdul, artinya seorang dapat dipilih menjadi imam meskipun ia mafdul, bukan yang terbaik, dan pada saat sama dan yang afdol. Doktrin imamah yang seperti itu tidak heran jika Syiah Zaidiyah ini mengalami krisis dalam keimanan. Hal ini terjadi karena mereka membuka kesempatan kepada Al-Bait atau keluarga Nabi untuk menobatkan dirinya sebagai imam. Ini berbeda dengan misalnya dengan Syiah Itsna Asy'ariyah yang hanya mengakui keturunan Husain sebagai imam. Dalam sejarahnya, krisis keimanan dalam Syiah Zaidiyah ini disebabkan oleh dua hal. Yang pertama yaitu terdapat beberapa pemimpin yang memproklamirkan diri sebagai imam. Yang kedua yaitu tidak seorang pun yang memproklamirkan diri atau pantas diangkat menjadi imam. Menghadapi krisis ini, Zaidiyah mengembangkan mekanisme pemecahannya diantaranya dengan membagi tugas imam kepada dua individu, yaitu dalam bidang politik, dalam bidang ilmu serta keagamaan. Syiah Zaidiyah ini memang mencita-citakan keimanan yang aktif, bukan keimanan yang pasif, seperti Mahdi yang goib. Menurut mereka, imam bukan saja memiliki kekuatan rohani yang diperlukan bagi seorang pemimpin keagamaan, juga bersedia melakukan perlawanan demi cita-cita sehingga dihormati oleh umatnya. Selain mereka menolak berbagai dongeng tentang kekuatan adiprodati para imam, mereka juga mengingkari sifat keilahian para imam. Imam bagi mereka adalah pemimpin dan guru bagi kaum muslim yang aktif di tengah kehidupan dan berjuang terang-terangan demi cita-citanya dengan konkret, berjuang demi umat daripada sebagai tokoh adikodrati yang suci tanpa dosa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Matmunah, NIM T2018-40667. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran Ahlus Sunnah. Di sini di makalah kami ada aliran Ahlus Sunnah itu ada dua. Saya menjelaskan yang pertama, yaitu tentang aliran Al-Asy'ariyah. Munculnya berbagai macam golongan-golongan aliran pemikiran dalam Islam telah memberikan warna tersendiri bagi agama Islam. Nah, aliran-aliran ini muncul setelah wafatnya Rasulullah SAW. Yang salah satunya dalam Ahlus Sunnah itu adalah aliran Al-Asy'ariyah. Nah, aliran Al-Asy'ariyah ini lahir pada dasawarsa kedua, yaitu pada abad ke-10. Pengikut ini bersama dengan pengikut Maturidiyah dan Salafiyah.
aliran Al-Asy'ariyah ini dibangun oleh Abu Hasan Ali bin Ismail Al-Asy'ari, yaitu pada tahun 873 sampai dengan 935 Masehi. Pada mulanya Al-Asy'ari ini adalah seorang tokoh Mu'tazilah, tetapi walaupun Al-Asy'ari ini menganut aliran Mu'tazilah beberapa puluhan tahun, akhirnya ia meninggalkan ajaran Mu'tazilah tersebut karena menurut Ibnu Asakir, beliau meninggalkan Mu'tazilah karena ia bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwa aliran Mu'tazilah itu sesat, sedangkan aliran Al-Hadis itu benar. Al-Asy'ariyah tersebut selain dikembangkan oleh Al-Asy'ari itu sendiri, juga dikembangkan oleh murid-muridnya Al-Asy'ari, seperti Muhammad Thayyib bin Muhammad Abu Bakar, Abdul Malik Al-Juwani, Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, dan Alauddin Al-Iji. Jadi salah satu aliran Ahlus Sunnah itu adalah aliran Al-Asy'ariyah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wardatin Hasanah, NIM T 2018-4075. Di sini saya presentator terakhir dari kelompok 6, yaitu saya akan menjelaskan aliran Maturidiyah. Aliran Maturidiyah ini muncul sebagai reaksi keras terhadap aliran Mu'tazilah. Tidak heran jika aliran ini banyak memiliki kesamaan antara dengan aliran Asy'ariyah. Walaupun tidak menutup kemungkinan, aliran ini juga memiliki banyak perbedaan. Dalam aliran Mu'tazilah ini nama aliran Mu'tazilah ini diambil dari pendirinya, yaitu Abu Mansur Muhammad Al-Maturizi, yang lahir di Maturid, Samarkand pada pertengahan abad ketiga Hijriyah. Riwayat hidup Al-Maturizi ini tidak banyak diketahui oleh orang, seperti halnya dengan aliran dan ajaran yang tidak banyak ditulis dan dibukukan oleh orang. Aliran Maturidiyah ini diperkirakan muncul ketika popularitas Mu'tazilah ini mulai menurun pada masanya. Al-Maturizi ini menyaksikan terjadinya perdebatan-perdebatan di dalam masalah keagamaan, seperti terjadinya perdebatan antara mazhab fikih Al-Hanafiyah dan Syafi'iyah, dan juga perdebatan antara para ahli fikih dengan ahli hadis di satu pihak, dan aliran Mu'tazilah di pihak yang lainnya. Menyaksikan perdebatan itu menjadikan Al-Maturizi itu sangat tertarik untuk memperdalam masalah ini. Al-Maturizi ini dikenal sebagai pengikut Abu Al-Hanafiyah yang banyak menggunakan rasio dalam pandangan keagamaannya. Ia memandang banyak menggunakan akal dalam sistem teologinya. Menurut para ulama Al-Hanafiyah dalam bidang akidah, Al-Maturizi ini mirip dengan pendapat Abu Hanifah atau Abu Hanafiyah. Tokoh lain dari Maturidiyah ini antaranya ialah Al-Bazdawi, At-Tazami, Al-Nasafi. Dalam Ibu Al-Hammam, di antara mereka yang terkenal ialah Bazdawi. Karena itu dalam aliran Mu'tazilah terdapat dua golongan, yaitu Mu'tazilah Samarkand dan Maturidiyah Samarkand dan Maturidiyah Bukhara. Dalam masalah teologinya, Mu'tazilah Samarkand lebih dekat dengan pemikiran Mu'tazilah, sedangkan dalam masalah sifat-sifat Allah terdapat persamaan antara Maturizi dan Asy'ariyah. Maturidiyah Samarkand ini sendiri kebanyakan pengikutnya adalah pengikut
Al-Maturidiyah itu sendiri. Pengikut dari Maturidiyah Samarkand ini kebanyakan itu pengikutnya dari pendukung Maturidi itu sendiri. Sedangkan Maturidiyah Bukhara sendiri dipimpin oleh Abu al-Yus Muhammad al-Basdawi. Dia merupakan pengikut Maturidi yang penting dan penerus yang baik dalam pemikiran al-Basdawi. Jadi Maturidiyah Bukhara ini dipimpin oleh muridnya atau pengikutnya Abu al-Maturidi itu. Al-Basdawi ini dalam teologinya tidak selamanya atau tidak semuanya itu sepaham dengan gurunya, yaitu Al-Maturidi. Al-Maturidi antara Maturidi Samarkand dan Bukhara terdapat perbedaan yang berkisar pada persoalan kewajiban mengetahui Allah atau Tuhan. Maturidiyah Samarkand kewajiban mengetahui Allah dapat diketahui dengan akal. Sedangkan Maturidiyah Bukhara tidak demikian. Menurut Maturidiyah Bukhara, kewajiban mengetahui Allah ialah hanya dapat diketahui dengan wahyu. Begitu pula dengan kewajiban mengerjakan yang baik dan menjauhi perbuatan yang jahat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.